Band Medan itu di Indonesia. Yang sering siaran pemuda di Indonesia. Gini dulu. Horas. Orange semakin Singo-singoan ini saya ciptakan supaya gampang dilakukan, disenangi anak-anak, disenangi remaja-remaja, bapak ibu yang sudah tua-tua kan juga senang. Caranya gimana, ada tekniknya. Kemudian karakter yang saya ambil, singo itu mempunyai karakter, punya kekuatan, kemudian ada kesaktian itu, wibawa, bijaksana, dan sebagainya, yang bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Yang penting cirinya itu ada bergulungnya, itu dah. Lainnya bisa dikariasi apa saja. Apabila akan mencari ringan di YouTube Sanggar Pensi ada. Terima kasih Bapak atas sambutannya mulai dari tadi sekali lagi dan juga hingga saat ini, dan terima kasih atas dukungan dari Bapak sehingga kami bisa melakukan observasi dan kunjungan di sini nantinya. Harapan kami memang kami dengan observasi ini tidak hanya mengenal budaya-budaya yang ada di Jember dan Bondowoso, tapi juga setidaknya juga menghargai dan juga pastinya sesuai harapan Pak tadi juga nantinya adik di sini bisa mengkreasikan terkait seni-seni budaya ini nantinya dibawa ke daerahnya masing-masing. Harapan kami dengan mengenalkan budaya yang ada di Jember serta Bondowoso, selain menghargai, nanti juga menjadi bekal kalian semua untuk menghadapi masa depan itu. Dan belum tentu juga Anda ketika lulus itu tetap berada di daerah Anda masing-masing. Bisa jadi nanti ke Jawa lagi, kemudian atau ke pulau-pulau lain, sehingga kita dengan adanya pertukaran mahasiswa merdeka, kita ini bersaudara ya. Pertanyaan saya, selain tarian singo-singoan ini, selain penerimaan kamu begitu, ada pernyataan menghibur masyarakat sekitar, penampilannya ini ditampilkan pada kapan-kapan aja Bapak, selain penerimaan kamu gitu. Pertanyaan yang kedua, saat saya masuk, saya pikir akan diperlihatkan yang banyak dengan barang-barang tarian yang kayak singo-singoan gitu, tapi pas saya masuk banyak sekali ya. Berbagai macam desain dan alat-alat ini. Yang saya tertarik ingin tanyakan, selain tarian singo-singoan, tarian-tarian lain macam daerah lain atau apakah pernah digunakan dengan
di sini ini adalah tanah yang tabu kunjungi oleh masyarakat sekitar. The Bluetooth device is Mengapa demikian? Ini rumah saya ini, sanggar ini dulu belum ada. Mengapa kok orang-orang tidak mau di sini? Karena di sini satu diantaranya adalah dikelilingi kuburan, pemakaman. Di sana pemakaman Kironggo, keturunan Kironggo, bapaknya Bondowoso di sana ada. Di sini adalah komplek juga pemakaman. Di sana pemakam, mau masuk pemakaman. Makanya di depan itu ada gerbang yang ada komplek pemakaman ya itu ya. Ya, di antaranya seperti itu. Yang ke sini itu takut. Dan seolah-olah seperti cerita dongeng. Oh, jangan ke sana. Itu kalau di sana itu ada banyak setannya. Ya. Wah, di sana itu begini dan sebagainya. Yang intinya negatif. Isinya singo-singo sama gamelan. Ini gamelan yang pertama kali saya punya. Jadi seperti ini. Ini namanya. Nah, ini mengapa kok jadi kerudungi? Mbak-mbak nggak usah takut. Hanya kadang-kadang ini kalau ada orang yang jahat itu kalau malam bunyi sendiri setelah jam 12 ini. Tapi kalau tidak ada orang jahat enggak. Nah, jadi seperti ini. Jadi alat-alat kelihatannya banyak, makanya saya sediain misalnya kendang. Kendang saya itu lebih dari 30 kendang karena kadang-kadang melatih anak-anak sebanyak itu harus pakai kendang semua. Jadi rampak kendang namanya ya, seperti itu. Kemudian seperti ini itu ada sekitar 15. Jadi 15 orang mau nyabu ini semua itu ada. Kalau lain tempat itu hanya 3. Yang besar ini, yang ini dengan yang kecil itu. Ya, dengan yang itu. Kemudian wilayahnya juga berbeda. Ya, karena di sini kan untuk pembelajaran. Kalau wilayah ini karena memakai pentatonik kan ya. Jadi ini nadanya nada pentatonik ini biasanya hanya 1, 2, 3, 5, 6, 1 ada 6. Tapi saya membuat 11, 9, 11 sehingga ada 3 oktav, 2 oktav. Jadi apabila naik tidak berat mencari-cari lagi. Sampai sini berarti. Kalau ini berarti ya sampai ke sini. Tidak usah turun lagi karena pembelajaran. Kalau anak-anak yang kuliah tahu sudah untuk itu. Jadi seperti itu karena ini disiapkan untuk pembelajaran. Jadi saya buat yang khusus yang anak-anak mudah untuk mempelajari. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ke sini ini loh yang saya katakan adalah produksi dari anak-anak. Ini adalah hasil dari teman-teman pengamen, pengemis, pemulung. Ini seperti ini jadinya. Orang yang tahu masuk ke sini, ini mungkin beranggapan yang membuat adalah orang-orang kuliah. Enggak ini. Ya, jadi teman-teman yang sana tadi. Ini hanya menembak-nembak aja ini, seperti ini. Ya, seperti itu. Termasuk seperti itu. Nah, ini di sini. Ya. Nah, nanti kalau mau foto-foto boleh mencoba ya. Tapi saya ajak masuk dulu ke sini. Di sini juga ada. Hanya ini dalam rangka. Nah, di sini beda. Pakaiannya. Ya, di sini beda. Beda aksesoris untuk kepala dan sebagainya. Memang properti-properti yang digunakan untuk belajar menari. Nah, seperti ini. Ini semua mahkota di seluruh Indonesia ada. Papua, NTB, Aceh, semua ada. Ada. Ada di bawah. Ada di bawah yang pakai gini itu ya. Iya ada Pak. Ada. Itu yang di atas dekat apa namanya kaca. Di atas kaca-kaca. Nah seperti ini. Kita masuk ini naskahnya jangan belum selesai. Ini contoh-contoh GFC yang pernah dipakai.
Ini belum ditata seperti itu. Jadi semua nanti ya dengan dilihat saya kebayang mesti banyak banget yang sama-sama. Nah, ya. Seperti ini. Masuk ke sini balik lagi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Bapak dosen UNED dan mbaknya, mahasiswa yang mbak ini namanya Nova Persita Huta Barat dari Universitas Maliku Saleh Aceh. Nadine dari Institut Kesehatan ini yang Nadina. Iya. Ini saya ingin pandangan mungkin dari Bapak dosen dulu. Pandangan tentang sanggar selama dari jam awal tadi sampai dengan sekarang, kira-kira apa yang bisa diungkapkan? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ari Agowardoyo selaku dosen pembimbing mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Jember atau dosen modul Nusantara. Di sini kami dari kelompok 3 kalau di Universitas Jember terkait program pertukaran mahasiswa Merdeka itu apa? Yaitu program dari mahasiswa belajar bertukar di universitas lain. Selain belajar juga ada mengenal budaya serta adat istiadat yang ada di masyarakat sekitar tempat belajarnya yang bertukar itu. Nah, kesan kami di dalam kegiatan sanggar ini, alhamdulillah terima kasih banyak karena Sanggar Tari Bondowoso ini telah memberikan kesempatan kepada kami khususnya dan juga anak-anak kami dari mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka ini untuk disambut dan diberikan kesempatan untuk observasi kegiatan tari di sini. Dan menarik sekali khususnya terkait tarian Singo Ulung atau Cang-Macanan juga yang anak-anak tadi lucu juga dan juga menarik. Terus juga tempatnya di sini sangat luas dan juga terkait kostum-kostumnya luar biasa banyak sekali sehingga kami juga selain mengenal budaya-budaya yang ada di Bondowoso, tari-tarian Bondowoso juga mengetahui kostum-kostum selain dari Bondowoso, dari budaya-budaya lain selain dari Jawa juga ada di sini. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Ari. Kemudian mbaknya gimana kira-kira? Untuk kesannya kayak excited ya, menari Singo Ulung. Karena biasanya saya itu nari yang kayak gini, tiba-tiba gini. Yang lemah gemulai. Iya, yang lenggok-lenggok, banyak lenggok-lenggoknya tiba-tiba jadi kayak gini itu kayak tertantang. Terus masyarakatnya juga ramah-ramah. Tadi ada sempat berpapasan juga. Terus tadi disambut tiba-tiba pakai barang. Saya suka. Terima kasih untuk Mbak Nadia. Tadi sekelumit ya, untuk di sanggar ini tariannya sebetulnya ya bukan hanya tadi sempat ditanyakan ya, bukan hanya tari Singo itu. Jadi di sanggar ini seperti sekolah tari, karena siswanya setiap 1 semester pasti ujian naik tingkat sampai dengan pada tingkat pelatih. Termasuk anak saya sudah sekian tahun yang lalu dari TK sampai dengan kelas 6 SD lulus tingkat pelatih dan bersertifikat atas tanda tangan pariwisata. Itu. Jadi tarian di sini bermacam-macam setiap latihan, karena tadi yang membawakan itu anak-anak kecil itu termasuk saya sebutkan tadi pemula. Jadi siswa pemula, sehingga tarian yang sederhana seperti tarian bermain. Tapi makin ke tingkat berikutnya juga tari-tari klasik dan sebagainya. Nah, untuk Mbak Nadia. Kalau saya sendiri itu kayak waktu disambut itu rasanya kayak wah luar biasa gitu kan, kayak keren gitu kan. Apalagi kayak anak-anaknya pas nyatanya ada yang kelas 1 SD yang kecil gitu kan, mereka tuh sangat kayak lucu gitu dilihatnya. Terus kalau di daerah saya kan kebetulan saya dari Riau, kuliahnya di Medan. Jadi kalau di Riau kan kebanyakannya suku Melayu. Nah, Melayu tuh tarinya tuh kayak lemah gemulai, lembut-lembut gitu kan. Terus pas di sini tarinya tuh kayak gitu tuh, wah, kayak dia keren gitu. Luar biasa pokoknya di sini. Capek tapi seru. Capek tapi seru. Memang seru itu nggak akan terasa seru kalau nggak capek. Iya. Jadi serunya itu karena capek itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Ari, Bapaknya, terima kasih atas hadirnya, dan mudah-mudahan kita masih ada sambungan lagi untuk berikutnya untuk saling menimba dan saling memberi masukan tentang seni budaya di suku-suku di seluruh Indonesia.
Nah, NKRI harga mati. Terima kasih. Gini Pak, NKRI NKRI harga mati.